Detik-detik pengacara Roy Suryo kena tepuk sama Jose. Tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum? Kalau memang sudah P21 secara tegas saja jawab. Karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana kita membranding ini sudah lengkap? Uang produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang dibalikan. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang biasa. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Boleh bersemisal-semisal. Detik-detik pengacara Roy Suryo kena tepuk sama Jose. Tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum? Kalau memang sudah P21 secara tegas saja jawab. Karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana kita membranding ini sudah lengkap? Uang produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang dibalikan. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang biasa. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Boleh bersemisal-semisal. Ini ada dua kemungkinan guys. Satu, karena nyerocos ya guys ya. Terus yang kedua, karena ini video editan ya guys ya. Tinggal kalian itu pilih yang mana ya guys ya. Kayak editan, kayak enggak ya guys. Kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Mereka berkaitan orang-orang yang kecewa, Pak. Berkaitan orang-orang yang kecewa. Sabar ya. Sabar gue Roy. Sekon sabar gue. Kalau belum yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Biar terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Luar biasa ya guys ya. Saya merasa Jokowi akhlaknya melebihi saya. Waduh, waduh, waduh. Sabar itu sulit, ikhlas itu sakit. Dapat sama Pak Jokowi itu. Kenapa? Hal yang baik tidak kita contoh. Emang orang itu bajingan? Bukan. Ada kesalahan, silahkan kalian lakukan apapun. Saya sudah melakukan. Menggugat Pak Jokowi dengan 66 kebohongan Pak Jokowi. Ketika Habib Rizik dikatakan bohong, ditahan 4 tahun. Ratna Sarumpait tahan 4 tahun. Ketika itu, otak pelakunya yang tes engine itu, yang inti termul itu adalah Roy Suryo. Soal mobil SMK itu. Sekarang kok benci banget, kayak orang gila dia. Begitu. Hilang simpati kita, hilang rasa eksklusifnya yang selama ini kita hormati. Kalau saya perempuan tua dari kampung seperti itu nggak masalah. Tapi nggak saya lakukan. Ini orang seperti itu, kayak orang gila. Itu. Ini masa gelar perkara cuman itu. Ibu nonton Roy Suryo kalau lagi ngomong. Enggak, dikirim orang. Oh, dikirim. Iya. Terus orang bilang ya. Aduh. Guys. Roy Suryo guys, sing jerene pakar, sing apa be bisa. Jerene disebut wong gemblung, orang gila. Mas Jokowi, sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Kepriwe gie, Mbah Amin, guys. Si Amin, kok ujuk-ujuk malah kayak gini. Aduh, jangan sengkuni ya guys. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian
dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar. Tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Ini salah halnya, seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat palsu apa aja ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah, karena pentingnya acara ini, perkara ini, karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah. Bersalah karena kalau nggak salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Jadi inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Riana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan sekali lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik, sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tolong ya untuk kuasa hukum Pak Jokowi ya, Andi Azwan dan lain-lain lah, Fard Abbas dan lain-lain, tolong satu aja yang kita minta. Ya, tolong jangan kasih restoratif justice untuk ketiga orang yang selama ini sangat, menurut saya sangat menghina gitu, sangat merendahkan Pak Jokowi dan mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang sama. Ya. Ini saya kasih contoh ya, salah satu di antara 3 ya. Mereka yang mulutnya, hatinya itu bisa dikatakan serigala berbulu domba. Ya. Orang yang sadis sebenarnya mereka, yang dipenuhi kebencian. Ini kita lihat ya, video ini kita lihat. Nanti saya tunjukin mengapa jangan dikasih restoratif justice kepada mereka. Ini videonya. Dan Anda, kalau Anda pribadi nih,
kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi? Oh, konteksnya kan sekarang begini. Iya. Nah, sekarang ini persoalan RT ya. Oke. Ya, ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Ya. Kami, ya, bertiga, itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini Apa bukan ini? ijazah- Coba tunjukin, coba Ya, tunjukin kamera. ini Coba tunjukin. ijazah Oke, manis sekali ya dia mengucapkan itu ya. Dia berstatement seperti tadi ya. Tapi ini saya tunjukin tweet dan propaganda dan agitasi mereka ya selama ini yang sebelum-sebelumnya terhadap Pak Jokowi itu seperti apa. Lihat di media sosialnya. Dan supaya kita tidak mudah melupakan gitu. Dan juga gampang memaafkan. Nih, lihat. Stop. Makhluk ini sukses bikin se-Indonesia sakit darah tinggi. Kok ada ya orang sendablek ini? Dulu ibunya nyidam apa, anjay? Ijazahmu mana? Tinggal tunjukkan saja, Pak. Oh, wow. Luar biasa guys ini ya. Benar. Tidak ada kata RG, tidak ada kata maaf ya guys ya. Setujuan kalian? Harus setuju gue. Nah, lihat ya. Ini salah satu contoh tweet si Tifa ya. Dan masih banyak lagi tweet yang sangat luar biasa ya, yang sangat merendahkan untuk Pak Jokowi dan keluarga. Ini harus dikasih pelajaran. Katakan tidak restoratif justice kepada 3 orang tersebut. Mantap ini ya guys ya. Tidak, dan tidak.